belajar dari Radio Tentu Bandung. Hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tentu Bandung FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Dan sudah berhadir di hadapan kita di sini di studio ya untuk menyampaikan materinya ada Ibu Siti Rahayu ya, Ibu Siti Rahayu. Di pagi hari mana Ibu Siti Rahayu? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu, asik Bu ya. Cakep. Dan juga wah ini namanya juga bakti banget sama suaminya. Ibu istri Sakti Handayani yang mana Bu ya? Masih di luar. Oh, gantian nanti Bu ya. Dan juga asik banget namanya nih. Dan juga ada Ibu Dwi Jayati di pagi menjelang siang hari ini ya, di mengisi kita di program berdatang, dan juga nanti akan dipandu Bapak Ubaidillah SPD ya Bu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Di masa pandemi harus ekstra menjaga kesehatan Pak ya. Iya benar banget dan pasti semangat. Dan buat adik-adik siswa-siswi di rumah juga dan orang tua yang mungkin mendampingi, mudah-mudahan tentunya bermanfaat pada acara pagi menjelang siang hari ini. Dan ini sebagai penguatan ya Pak ya, sebagai penguatan pelajaran di sekolah yang mungkin sudah dipelajarkan atau belum Pak? Ini Pak sudah dipelajarkan Pak ya, mungkin penguatan begini nih Pak ya. Belum ya. Oh, oke, menambah. Ini awal semester Pak. Awal semester ya, baru bagi rapot. Iya betul. Oke, dan pembahasannya hari ini ada topiknya teks cerita inspiratif ya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia Pak ya. Betul. Iya, untuk kelas 9. Iya. Untuk mempersingkat waktu di pagi menjelang siang hari ini langsung kita serahkan kepada host kita di program datang kali ini kepada Bapak Ubaidillah. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di edisi Kamis 7 Januari 2021 kepada seluruh pendengar Radio Tentung Pandang FM di 102,3 FM dan di mana saja bisa ditangkap siaran ini, terkhusus untuk warga Tanah Laut, wabil khusus untuk anak-anak SLTP kelas 9 baik itu SMP dan Madrasah Sanawiyah. Kali ini kita akan menyampaikan materi dan didampingi oleh guru-guru hebat. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Siti Rahayu dari SMP mana Bu? Dari UPTD SMP Negeri 6 Plehari. Iya, kemudian ada Ibu Dwi Jayati dari UPTD SMP Negeri 2 beliau ini merupakan guru-guru hebat di Tanah Laut dan di sekolah beliau. Kalau Bu Siti Rahayu ini track record beliau adalah penulis sastrawan di Tanah Laut dan juga beliau termasuk penyair di Kalimantan Selatan. Beliau banyak menghasilkan karya dan sudah menghasilkan buku. Pas banget nih siang nih kita, pas banget di bahasa Indonesia. Kemudian Ibu Dwi Jayati ini merupakan motivator dan fasilitator hebat bagi peserta didik beliau. Ya, terbukti dengan beberapa event lomba di Kabupaten Tanah Laut selalu beliau borong. Yang terakhir ini tadi ada kegiatan lomba sastra di Dinas Pendidikan. Termasuk Bu Ayu juga beliau borong semuanya sama Ibu Dwi Jayati ini, anak buah beliau yang lain Mbak ya. Iya. Ya namanya lomba, ada menang dan tentu ada kalah. Nah, tentunya mereka juara. Siapa yang membimbing adalah beliau-beliau ini. Beliau adalah guru-guru hebat semuanya. Kalau kita jadikan sebuah cerita, kita tulis, tentu saja kehebatan dan keaktifan beliau ini menjadi sebuah inspirasi ya. Insya Allah. Betul. Saya aja ingin menggali apa sebenarnya ilmu dari beliau ini. Jadi sebuah inspirasi. Kebetulan materi yang kita sampaikan hari ini berkaitan dengan inspiratif ya Bu ya. Jadi tidak salah kalau hari ini kita unggah dulu track record guru-guru hebat ini. Ya, kita hari ini membahas materi teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan ya Pak Ubaidillah, kami memang bisa benar-benar menjadi inspirasi buat siswa-siswa sekalian. Jadi tidak salah hari ini kita
ibu-ibu ini diundang untuk menyampaikan materi ini karena beliau yang mengalami, beliau sudah berpengalaman menyampaikan materi yang pas banget untuk anak-anak didik kita kelas 9. Insya Allah. Baik, Ibu Siti Rahayu, kalau kita berbicara tentang teks inspiratif, kita awal dulu ya secara teoritis, sebenarnya apa sih inspiratif itu? Ya, terima kasih. Saya sapa dulu ya seluruh pelajar di Kabupaten Tanah Laut. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku sekalian, semoga masih tetap semangat. Ini adalah pelajaran pertama kita di semester genap tahun 2021. Dan hari ini kita akan membahas materi teks cerita inspiratif. Tetap semangat walaupun kita dalam keadaan belajar berjarak, namun tidak ada jarak sebenarnya di antara kita. Ya, kita karena kita punya berbagai media dan alhamdulillah pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Dinas Kominfo sangat mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran kita. Kita bersyukur untuk itu Kabupaten Tanah Laut punya itu. Iya. Kemudian jangan lupa untuk tetap selalu semangat dengan slogan kita. Ada slogan bahasa ya. Iya. Utamakan bahasa Indonesia. Kuasai bahasa asing. Lestarikan bahasa daerah. Nah, jadi hari ini kita tidak apa-apa ya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Iya, boleh. Ada selingannya. Ada selingannya. Mengajar di kelas pun tidak lepas dengan bahasa daerah masing-masing ya. Iya, tentu. Baik, tadi Pak Ubay sudah mengawali materi hari ini ya dengan pertanyaan apa sih sebenarnya teks cerita inspirasi atau teks inspiratif. Kalau selama ini ya, apalagi di media sosial ya, kita sering sekali menemukan kata-kata inspirasi gitu ya, atau wah menginspirasi gitu, atau wah inspiratif banget. Apa sih sebenarnya inspirasi? Nah, atau inspiratif. Inspiratif itu adalah sesuatu yang mampu menumbuhkan perasaan atau keteladanan, menumbuhkan perasaan tertentu pada diri orang lain. Kemudian kalau dalam bentuknya sikap itu mampu menumbuhkan keteladanan, menjadikan sesuatu yang sangat baik contoh bagi orang lain. Nah, itu inspirasi. Artinya inspirasi itu adalah sesuatu yang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan inspiratif. Nah, kemudian untuk teksnya sendiri, teks inspiratif ini termasuk dalam kategori teks cerita ya. Saya rasa atau Ibu rasa tidak ada orang yang tidak suka dengan cerita, apalagi kalau diceritain ya, membaca ceritanya juga tentu. Nah, kemudian kalau pada pelajaran ini ya, fungsi teks narasi itu adalah untuk menghibur dan mendidik. Tetapi teks inspirasi berbeda. Teks inspirasi tidak hanya berfungsi untuk menghibur dan mendidik, melainkan juga tadi memberikan keteladanan dan membawa efek perubahan perilaku bagi pembacanya. Nah, itu yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif. Mungkin Bu Dwi bisa menambahkan. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Ayu tadi, bahwa teks cerita inspiratif itu merupakan sebuah cerita yang mampu menimbulkan rasa empati seseorang yang membaca cerita itu, sehingga dia mempunyai perasaan, mampu menimbulkan perasaan bagaimana ya, yaitu nanti aku pengen seperti itu karena menjadikan inspirasi bagi pembaca tadi, sehingga dia nanti bahkan akan mampu menjadikan pembaca itu akan berperilaku seperti apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita itu. Jadi mampu menginspirasi, tujuannya ya itu. Dengan lebih jelasnya lagi, inspirasi itu artinya ilham ya. Ide. Jadi berbicara tadi masalah media sosial sebagai salah satu tempat untuk menuangkan ide inspiratif, banyak kadang-kadang orang membuat status itu yang bercerita tentang kegiatan sehari-hari, yang suka masak, kadang-kadang suka suka memfoto, memajang, kemudian saya loh masak ini hari ini ya. Apakah itu juga merupakan sesuatu yang inspiratif, atau orang bercerita masalah keluarga, masalah ya macam-macam sebenarnya di media sosial itu. Jadi kalau media sosial itu bisa dijadikan cerita inspiratif, apakah itu juga masuk semua macam-macam cerita itu, Bu? Begini Pak Ubay ya, cerita inspiratif itu yang di dalam isinya itu memuat unsur keteladanan.
ya. Dan keteladanan ini memicu orang lain untuk meniru atau ingin melakukan keteladanan itu. Jadi kalau misalnya seseorang di akun media sosialnya memposting tentang masakan, ada foto-fotonya, tetapi itu ilustrasinya hanya tentang makanan, sementara keteladanannya tidak ada, unsur keteladanannya tidak ada, maka belum bisa dikategorikan sebagai cerita inspirasi. Oke, ya? tentunya ada perbedaan ya. Iya. Nah, berarti kita garis bawahi bahwa teks inspiratif itu ada keteladanan. iya. Oke. Ada contoh-contoh perilaku yang baik, tindakan-tindakan yang baik yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Dan itu bisa ditiru. Betul. Ya, yang artinya cerita inspirasi itu mampu menginspirasi orang yang membaca untuk berbuat lebih baik lagi, ya. Oke. Kemudian lebih peduli lagi kepada orang lain dan mampu lebih berempati kepada orang lain. Baik, itu secara pengertian. Ada lagi Bu Ayu mungkin? Ya, jadi tanpa kita sadari tadi ya, pembahasan kita itu sudah mengarah pada manfaat dan tujuan pembelajaran materi ini. Kenapa siswa harus belajar cerita inspiratif ya? Kemudian apa manfaatnya bagi kehidupan mereka? Kalau dari KBM-nya ya, proses kegiatan belajar mengajarnya, tujuan pembelajaran teks inspiratif ini adalah siswa itu mampu membedakan nanti perbedaan antara teks cerita inspiratif dengan teks cerita yang lain. Betul Bu Dwi? Ya. Jadi tujuan pembelajaran ini supaya siswa mampu membedakan perbedaannya dengan teks-teks cerita yang lain. Apa keistimewaan dari teks inspiratif ini? Betul. Kemudian kalau dari segi kehidupannya, itu Nilai, tadi maksudnya. ya, nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Tujuan mempelajari materi ini apa? Ketika nanti membaca, oh inilah yang kemarin disiarkan di Badatang. Oh berarti ini nih, aku ketemu nih dengan materi teks cerita inspiratif. Bener nggak sih apa yang dikatakan Ibu? Katanya tujuan untuk kehidupan kita sehari-hari adalah untuk mengasah jiwa kepekaan sosial, kepedulian, empati dan lain sebagainya. Oh ternyata bener. Aku setelah membaca ini, iya ya, kita kalau punya makanan dihemat, atau punya uang dihemat, karena di luar sana misalnya masih banyak orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari, atau di luar sana banyak orang yang tidak bisa membeli buku-buku pelajaran seperti yang aku miliki. Nah itu sudah anak-anak akhirnya, oh iya benar, itulah tujuan teks cerita inspiratif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menumbuhkan jiwa sosial dan sifat empati tadi. Artinya kita belajar ini juga untuk menggali nilai-nilai yang ada di situ. Iya, jadi tujuannya dan manfaatnya tidak hanya secara teoritis, tapi memang dalam pengejauhan tahan kehidupan sehari-hari memang sangat bermanfaat. Oke, berkali-kali kita bilang bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu juga merupakan pelajaran yang berhubungan nilai dan karakter ya. Karena di dalam sebuah tulisan yang bermacam-macam yang sudah kita pelajari dari berbagai teks, itu tentu selalu ada nilai. Betul. Oke, bisa ditambahkan Ibu Dwi apalagi yang bisa diekspos Mungkin baik itu untuk- pengertian, manfaat Untuk dan pengertian tujuan. dan manfaat saya rasa sudah sangat jelas dijelaskan oleh Bu Ayu tadi ya, tujuan iya, dan manfaat betul. tadi. Ya, sangat lengkap sekali penjelasan dari Ibu tadi. Jadi mungkin yang sering anak-anak temukan ini, kalau yang senang bermedsos ya, apalagi punya Facebook, IG, sering mendapatkan tulisan-tulisan bermacam-macam ragamnya, dan bila di situ ada yang mengandung nilai kemudian bisa diteladani, itulah sebenarnya setidaknya itu Sebuah inspirasi. ya, sebuah inspirasi yang bisa menggugah kita untuk meniru ke arah hal-hal yang Yang baik. baik, Baik. yang positif. Baik, mengenai manfaat, tujuan tadi sudah dirumuskan beserta pengertiannya. Kita masuk ini kepada substansi kebahasaan ya. Tentu dalam setiap pembelajaran, apalagi ini teks, ada bagian-bagian dari teks itu yang kita sebut dengan struktur. Nah mungkin Ibu Dwi bisa menyampaikan ini struktur apa saja bagian-bagian daripada teks inspiratif ini. Ya. Silakan Ibu Dwi. Baik, terima kasih Bapak Ubay atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Di sini saya akan menyampaikan tentang materi struktur teks cerita inspiratif. Seperti halnya teks-teks yang telah kita pelajari pada semester sebelumnya, bahwa sebuah teks itu memiliki struktur yang berbeda dengan teks yang lainnya. Seperti halnya pertemuan yang kita datang pertemuan lalu itu kita membahas tentang teks eksplanasi ya. Nah, di situ strukturnya dengan struktur teks pada hari ini itu mempunyai perbedaan karena memang setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda. Jadi waktu itu digambarkan oleh Bapak Iwan ya, bahwa sebuah struktur itu ibaratkan sebuah rumah atau sebuah Nah, jadi harus ada bagian-bagian sehingga nanti akan membentuk sebuah bangunan itu. Begitu pula teks harus ada bagian-bagian sehingga akan membentuk sebuah teks itu secara utuh. Nah, untuk teks cerita inspiratif di sini memiliki struktur seperti halnya teks cerita pendek. Kalau di semester 1 kelas 7 itu ada teks cerita fabel itu di semester berapa ya? Semester 2 ya. Nah, dalam cerita fabel itu juga seperti halnya cerita yang lain, pada bagian awal teks itu memiliki sebuah struktur orientasi ya. Di sini orientasi ini merupakan bagian pengenalan. Jadi pengenalan apa yang dikenalkan apa dalam bagian itu. Nah, pada bagian pengenalan ini itu merupakan tahap penyituasian ya. Biasanya itu berisi pengenalan tokoh. Siapa saja tokoh yang akan ada dalam cerita itu. Kalau memang cerita itu ada tokohnya. Nah, kemudian pengenalan latar. Latar itu kan bisa latar tempat, kemudian waktu, suasana. Nah, kemudian bisa juga memuat latar belakang cerita. Nah, itu pada bagian awal yaitu bagian orientasi. Nah, kemudian memasuki struktur yang berikutnya, bagian yang berikutnya itu berisi tentang di sini merupakan Nah, seperti apa perumitan peristiwa? Nah, ini kalau dalam teks fabel ya, di situ kita tidak ada menemukan perumitan peristiwa ya. Istilahnya lain ya. Di situ istilahnya langsung ke komplikasi ya. Oh, komplikasi. Di sini ada lagi istilah perumitan peristiwa. Nah, di bagian ini, bagian struktur ini, perumitan peristiwa itu mulai munculnya sebuah peristiwa atau peristiwa dalam masalah. cerita itu ya, sampai kepada puncak masalahnya. Nah, jadi di bagian perumitan ini mulai munculnya sebuah masalah dalam sebuah cerita atau sebuah peristiwa dalam masalah tadi, dalam cerita tadi. Nah, jadi di situ. Nah, bagian berikutnya, struktur berikutnya yaitu bagian komplikasi. Nah, mungkin anak-anak untuk istilah komplikasi tidak asing lagi ya, karena komplikasi ini ada di struktur fabel, kemudian cerita fantasi. Nah, apalagi ini sudah kelas 9. Ini sudah kelas 3. Sudah bermacam-macam teks dipelajari ya. Nah, jadi istilah ini sangat tidak asing lagi bagi siswa-siswi kelas 9. Komplikasi itu merupakan bagian yang berisi masalah ya, masalah dalam peristiwa. Iya, dalam peristiwa itu komplikasi tadi kan tadi di bagian perumitan tadi mulai terjadinya. Nah, pada bagian komplikasi ini tahap puncak dari peristiwa. Peristiwa dalam cerita itu. Benar. Yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut, masalah dalam cerita itu ditemukan jalan keluarnya. Nah, jadi di sini merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita tadi. Di sini biasanya bagian yang paling menarik ya, karena menarik tidaknya sebuah cerita itu biasanya dari bagian komplikasi ya. Ya, rumitannya ini. Karena kalau tidak ada konflik, tidak menarik sebuah cerita itu. Kalau sebuah tidak cerita ada menarik itu komplikasi, mungkin di sini ada konflik yang luar biasa ya. Tapi kembali lagi tadi karena ini teks cerita inspiratif, maka komplikasinya ada perbedaan ya dengan
teks cerita yang lain. seperti halnya teks cerita pendek. Iya. Mungkin Mbak Ayu bisa menambahkan ya, apa sih yang membedakan dari cerita inspiratif dengan cerita pendek misalkan? Betul. Iya. Dari segi komplikasi. Dari Iya, pada bagian komplikasinya nih. Betul. Pada segi komplikasinya, kalau kita sebut saja cerpen ya. Iya. Kalau cerpen itu ruwet banget gitu. Komplikasinya itu dengan berbagai penggambaran, ya, dengan berbagai cara penulisnya bagaimana menimbulkan emosi pembacanya. Tapi kalau di teks cerita inspiratif itu sederhana saja. Karena memang tujuannya bukan untuk memicu emosi pembaca, melainkan untuk menumbuhkan karakter-karakter nilai dan keteladanan keteladanan Iya. tadi. Kalau cerpen kan bercerita ya. Iya. Bagaimanapun cerita itu menimbulkan nilai keteladan atau tidak, penulis mungkin tidak sampai ke sana. Iya, Itu benar. dikembalikan nanti kepada pembacanya Pembaca. saja. Iya, benar. Jadi dalam teks cerita inspiratif itu tidak, komplikasinya tidak terlalu wah banget. Cuman pasti menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembaca. Oke, kalau bicara cerpen sastra umumnya nih, kalau Bu Ayu nih tepat banget ya. Sastrawan. Ya. Iya, oke mulai Ya. Bu Dwi silakan Baik, saya lanjutkan lanjutkan. kembali. Setelah bagian komplikasi tadi, maka bagian struktur berikutnya adalah bagian resolusi. Nah, resolusi ini juga ada dalam struktur teks cerita yang pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, Ya, di bagian resolusi, dari arti istilahnya saja, resolusi itu adalah penyelesaian, ya, penyelesaian masalah. Jadi pada bagian ini peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada peristiwa dan komplikasi itu sudah mulai dikendurkan, sudah mulai dilonggarkan. Masalahnya itu sudah mulai Menemukan menemukan jalan keluar. Kalau dalam olahraga pendinginan itu ya. Iya, jadi sudah mulai menemukan jalan keluarnya. Nah, Tapi lagi-lagi kita berpikir jangan seperti cerpen ya. iya, Iya, jangan Iya, seperti iya. cerpen. Tapi nanti ini mungkin kalau ada waktu nanti kita Contoh. sampaikan juga contohnya ya. makanya itu supaya Ini kita teori dulu. Iya, betul. Iya. Kemudian pada bagian struktur yang terakhir yaitu koda. Seperti halnya fabel ya, koda Iya. ini adalah bagian penutup dari sebuah cerita. Ini yang Nah, paling inti, nilainya ada di sini Iya, ya. Bu, ya? karena pada bagian koda ini disebutkan mungkin secara langsung bisa juga ya, Langsung gitu. ya, Secara tersurat. secara tersurat. Oh, berarti bisa secara tersurat ataupun tersirat yang disimpulkan sendiri oleh pembacanya gitu. Iya, biasanya kalau dalam fabel itu kan bisa tersurat dan secara tersirat. Nah, pada bagian koda ini penutup sebuah cerita. Dalam bagian ini disampaikan kesimpulan Oke. dan pesan moral. Pesan moral yang dapat diambil oleh pembaca setelah membaca cerita itu secara keseluruhan. Ya, ini soalnya nih penting karena dalam KD dan tujuan pembelajaran itu kan koda itu yang ingin pesan di koda itu yang akan dimunculkan, ya, yang dicapai. ingin dicapai Dan dalam itu pembelajaran kemungkinan akan ada di soal. Iya. Ya, mungkin saya akan memberikan contoh bagi sedikit ya, beberapa oke. kalimat yang ada pada bagian koda dalam sebuah cerita inspiratif. Seperti Iya. apa Bu Dwi? Iya, akan saya contohkan ya. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, itu merupakan contoh Yang tersirat atau penutup tersurat tuh. pada bagian koda tadi. Iya. Nah, kalau ini langsung disampaikan, berarti ini secara Iya, tersurat. tersurat. Di Iya. situ apa kodanya atau pesan moral pesan apa moral yang apa? ada? Iya, pesan yang ingin Iya, disampaikan apa itu pesan apa? moral yang dari yang apa telah saya contohkan tadi. Nah, di sini kita harus menjaga lisan, Iya. ya, karena walaupun orang itu telah memaafkan kita, namun yang namanya luka itu tetap ada. Jadi kita harus
Ya, jangan mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain. Iya. Oke. Itu Kalau pesan kita moral. merujuk kepada bahasa daerah, Indo atau kunatnya tuh ada. Iya. Betul. Ya, kalau boleh saya menambahkan ya Pak Ubay ya. Oke, silakan. Untuk supaya anak-anak ini lebih tajam lagi bisa membedakan antara cerpen dengan teks inspiratif ya. Jadi anak-anak kalau teks inspiratif itu kebanyakan ya Nak ya, sebagian besar ide ceritanya itu faktual atau bersifat nyata. Memang benar-benar dialami dan sudah pernah dijalani oleh tokoh ceritanya. Sehingga itulah yang disebut dengan inspirasi yang bisa menginspirasi orang lain. Berbeda dengan cerpen ya, Iya. yang mungkin bisa dari Kalau- cerita Iya, rekaan. Kalau cerpen kan rekaan atau bisa Hayalan. dibuat ya, bisa dibuat ide ceritanya. Tapi kalau inspiratif tidak bisa dibuat-buat ide ceritanya karena memang tokoh itu mengalaminya secara langsung. Baik tokoh langsung ataupun melihat kepada tokoh lain misalnya ya. Oke, menarik sekali. Tapi karena waktu kita jeda dulu sebentar. Tapi sebelumnya itu kita simpulkan dulu yang tentang struktur ini. Kalau orientasi tadi berkaitan dengan pengantar Pengenalan, cerita, ya. pengenalan. Kemudian perumitan peristiwa tentang Mulai terjadi. Kemudian ada komplikasi tadi kita simpulkan bahwa itu adalah puncak cerita. Resolusi itu ada peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau mulai mendingin istilah dalam sebuah konflik. Dan terakhir mulai koda. mereda. Oke. Dan penutup di koda yaitu Berisi pesan moral tentang yang pesan disampaikan. moral. baik. Oke. Kita kembalikan kepada operator, mungkin ada rehat sejenak. Ya, rekan-rekan untuk mereka yang benar sudah berada, kembali kita di program berdatang dan kita di session yang kedua ya, tetap bersama Bapak Ubaidillah di pagi Milan siang hari ini sebagai host kita dan juga bersama Ibu istri sakti Anda ini tadi Bu ya. Oh iya, dan beliau adalah guru MTSN 2 Kabupaten Tanah Laut. Iya, baik Pak Ubaidillah, masih mungkin dengan topik inspiratif ya. Oke, silakan Pak Ubaidillah. Ya, baik, kita lanjut Bu Ayu di sesi yang kedua ini. Siap. Oke, kali ini Bu istri sakti Andayani menemani kita. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu istri ya, Ibu dari UPTD, dari MTSN Negeri 2 Tanah Laut. Oke, jadi di Kabupaten Tanah Laut representatif dari perwakilan MTS oleh Ibu istri. Jadi kita tidak hanya SMP tapi juga MTS. Nah, Iya, tadi di awal-awal kita menyapa anak-anakku di seluruh Kabupaten Tanah Laut SLTP Iya. dari SMP dan MTS. Iya, betul. Nah, masih berkaitan dengan cerita inspiratif. Kalau tadi di awal-awal saya membuka track record atau biografi Bu Ayu. Ini kita akan memperkenalkan sebentar Bu istri Iya, Saktiani. betul. Beliau juga termasuk guru hebat di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di lingkungan Kemenak ya. Kemenak. Iya, Itu tidak asing lagi. Iya. Bahkan terakhir ini beliau menerima penghargaan betul. sebagai ASN berkinerja terbaik. Nah, makanya hari Selamat ini ya, Bu. Selamat Bu ya. Makanya hari ini kita undang untuk menyampaikan teks inspiratif. Iya. Artinya pemateri hari ini betul-betul orangnya langsung yang akan memberi inspiratif. Dari kinerja beliau itu kalau kita buat teks juga itu siapa tahu akan memotivasi, memberi inspirasi untuk kita semua mengikuti jejak langkah beliau. Betul. Begitu Bu. Ya. Kira-kira Ibu mau menyampaikan materi tentang apa berkaitan dengan teks inspiratifnya? Ya, terima kasih Pak Ubay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar semuanya, anak-anak terutama kelas 9, salam badatang. Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Masih betah ya belajar di rumah? Mudah-mudahan tentunya didampingi dengan orang tua ya Bu ya. Iya, tetap semangat, tidak boleh kendur ya. Betul. Apalagi sudah kelas 9, sebentar lagi
akan meninggalkan sekolahnya dan meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi harus semangat. Bahkan ini tidak terasa nanti Bu ya. Iya betul Pak. Nah mari bersama-sama kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir supaya kita bisa bertemu kembali, belajar di sekolah dan bisa bermain bersama teman-teman seperti sebelumnya. Amin. Nah anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan pada teks cerita inspiratif. Kalau tadi Ibu Ayu sudah menyampaikan tujuan dan manfaatnya, kemudian Ibu Dwi sudah menjelaskan tentang struktur. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai bagian kaidah kebahasaannya. Anak-anak masih semangat? Masih semangat. Tentu masih semangat ya. Nah namanya juga sebuah teks, pasti tidak terlepas dari kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Nah oleh sebab itu kita harus membahasnya atau mendiskusikannya bersama-sama terkait dengan kaidah kebahasaan ini. Kita lihat apa saja kaidah kebahasaan yang ada pada teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif menggunakan bahasa sehari-hari seperti halnya cerpen dan teks narasi lain. Nah, adapun kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks cerita inspiratif adalah yang pertama. Ini ada beberapa Pak Ubay. Okay. Mungkin ulun paparkan satu persatu. Yang pertama menggunakan kata kerja tindakan. Kata tindakan seperti apa? Ya, itu, mungkin Bu? anak-anak ada yang sudah tahu ya, apa kata kerja tindakan? Ya, kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas atau perbuatan. Jadi, kata kerja yang menggunakan atau menggambarkan suatu tindakan atau aktivitas atau juga perbuatan. Nah, misal dalam bentuk kata menjual, itu kan melakukan suatu tindakan. Ya. Iya, membeli, menasihati, itu adalah bentuk dari adanya tindakan atau menggambarkan sebuah perbuatan. Kalau misalnya jual saja itu kata dasarnya ya Bu ya? Iya, kata dasar. Lalu, belum tindakan. Ya belum tindakan. Lalu ada tambahan Me itu ciri dari kata kerja biasanya kan, kata kerja aktif. Ya, mungkin anak-anak perlu kita berikan contoh yang lebih lengkap lagi dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kalimat. Iya. Ya, betul. Silakan Bu. Dengan menggunakan kata membeli misalnya ya. Ibu membeli gula di warung sebelah. Nah, itu kan berarti melakukan sebuah tindakan. Kalau ibu beli saja belum tindakan ya Bu ya. Ibu beli. Mungkin hanya bentuk dalam kalimat berita kalau tidak salah. Iya, ibu beli. Belum jelas kalimatnya, Iya. beli apa ya. Nah, itu salah satu dari kaidah kebahasaannya. Tadi menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan. Iya. Oke, lanjut. Next, Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokoh. Nah, seperti apa itu Pak? Ya. Ya, kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan para tokoh. Misal ya, dalam contoh kalimat, Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Coba Pak Ubay. Alhamdulillah. Kira-kira mana yang berupa kata kerja yang menggambarkan perasaan? Ayu Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. yang mana ya? Ayo. Ayo yang mana ini? Yang menggambarkan perasaan. Ayu bahagia saat mendapatkan Nilai ujian yang sempurna. Kalau perasaan tadi Perasaan. apakah mendapatkan? ya. Bukan. Oke. Ayo bahagianya. Iya betul Bahagia, ya. oh. Kata bahagia di situ menggambarkan perasaan Perasaan. tokoh. Iya betul ya. Menggambarkan perasaan tokoh. Atau mungkin ibu buatkan contoh lain. Ubay bersemangat sekali Waduh, bisa untuk mati. mengikuti lomba menulis cerpen. Waduh. Nah Bisa itu lah, menggambarkan ayo. apa? Menggambarkan Semangat. semangat yang dirasakan oleh Ubay ya. Itu adalah semangat. Semangatnya. Dari kata bersemangat. Iya betul. Jadi kata kerja yang menggambarkan perasaan
atau yang dipikirkan oleh tokoh ini biasanya ada peran orang lain yang menjadi pemicunya. Oke. Ya. Jadi misalnya tadi Ubay bersemangat sekali, apa pemicunya? Karena ada lomba tadi. Betul. Padahal saya semangatnya bukan karena lomba itu. Mungkin Ubay siswa Pak ini Pak. Di liburan kemarin saya tuh semangat, siapa tahu pembelajaran di semester 2 sudah tatap muka. Iya. Semangat sekali. Iya. Ingin ketemu guru-guru kita, ingin ketemu dengan teman-teman kita. Dan yang penting semangatnya itu belajar tatap muka itu. Iya, betul. Semuanya Pak mengharapkan bisa tatap muka. Ternyata belum bisa. Belum bisa. Oke, kita berdoa Bu ya, mudah-mudahan segera berakhir masa ini. Oke, silakan lanjut Bu. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kaidah kebahasaan yang digunakan adalah menggunakan kata sifat. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu semuanya ya, kata sifat itu apa? Kata yang menggambarkan keadaan atau sifat. Contoh dalam bentuk kata, misalnya senang, sifat ya Pak? Iya. Iya, senang. Apalagi Bu Ayu? Iba. Iya. Nah, Ibu ingin memberikan trik ini untuk membuktikan sebuah kata itu apakah termasuk kata sifat atau bukan. Nah, ini perlu dicatat ini anak-anak ya. Iya, karena kan dari awal anak-anak menyimak dengan catatan itu ya. Iya. Karena kan jenis kata itu ada kata sifat, ada kata kerja, ada kata benda, dan masih banyak lagi kata yang lain. Nah, untuk membuktikan sebuah kata apakah termasuk ke dalam jenis kata sifat atau bukan, kita tinggal merangkaikan kata tersebut dengan kata paling, sangat, dan sekali. Misalnya kita ambil contoh, kata menangis, apakah bisa kita serangkaikan dengan kata paling? Paling menangis, bisa Bu Ayu? Nah, bisa nggak? Paling menangis? Paling menangis tidak sih? Tidak ya. Kalau dari strukturnya? Iya. Bisa. Kalau dari strukturnya bener aja. Bener, tapi kalau dari segi kelogisan ya tidak logis. Tidak logis. Nah, paling berarti menangis. Iya. Nah, sekarang kata iba tadi Bu. Coba kalau dirangkai dengan kata paling iba. Di antara teman-temannya, Tono lah yang paling iba dengan kucing itu. Nah, bisa. Tuh. Betul, logis ya, berarti benar bahwa kata iba tadi merupakan jenis kata sifat. Iya, jadi untuk menentukan apakah itu kata sifat atau bukan, tinggal kita serangkaikan dengan 3 kata tadi, paling, sangat, dan sekali. Nah, tolong dicatat itu anak-anak, tapi nanti bisa dilihat di YouTube, tayangan YouTube-nya milik Kominfo ya. Iya, betul. Ada di sana, nanti kalau tidak sempat mencatat, anak-anak bisa berkunjang-kunjang ke akun YouTube-nya. Apa itu berkunjang-kunjang? Ya, mungkin bisa berselancar kalau bahasa Indonesia. Betul. Ya, mungkin bisa Ulun lanjutkan lagi. Silakan, Bu. Ya. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kata depan atau yang disebut dengan konjungsi. Bukan. Apa itu ya? Preposisi. Iya. Wah, ini kelamaan daring nih, saya lupa. Pura-pura aja. Pura-pura aja itu. Ini memancing anak-anak yang di rumah mungkin. Betul. Nah, sering kita anak-anak ya, Ibu temukan anak-anak salah dalam menggunakan dalam menulis ya, cara penulisan antara di yang berupa kata depan dan di yang berupa awalan atau imbuhan. Seperti itu. Kadang kita asal tulis aja di tempat, dilaksanakan, di sekolah bahkan. Seperti apa Bu? Bisa memberikan contohnya? Mungkin kita berikan contoh dulu beberapa bentuk contoh kata depan ya, misalnya di, ke, dari. Ya. Nah, itu adalah bentuk kata depan yang penulisannya itu terpisah dengan kata yang mengikutinya. Tapi ada juga bentuk di yang penulisannya serangkai, yang namanya awalan. Misalnya dimakan, dicubit. Nah, itu harus diserangkaikan. Sering ditemui ketika anak-anak menulis
itu sering tidak bisa membedakan antara Iya. di yang diserangkaikan Iya. dan yang tidak. Yang terjadi justru kebalikannya. Iya. Yang harusnya ditulis secara terpisah itu dirangkai, dan yang seharusnya ditulis secara serangkai dipisah. Bagaimana Contoh, dengan ya. ke, Bu? Silakan Bu Contoh Ayu dulu. kata di mana itu masih banyak siswa yang menulis dengan dirangkai. Kemana ditulis secara serangkai. Ya. Mungkin kita bisa memberitahu anak-anak ya, bagaimana untuk membedakan apakah ini di yang dipisah atau di yang diserangkaikan. Oke. Nah, biasanya ibu menyampaikan kepada siswa penulisan di yang dipisah itu adalah apabila di yang menunjukkan tempat atau arah. Oke. Sama juga dengan ke. Iya. Iya, misalnya di sana, di halaman itu kan menunjukkan tempat atau arah. Berarti dia berupa kata depan. Tapi yang di diserangkaikan itu berarti di yang berbentuk awalan. Mungkin anak-anak di rumah sudah paham ya? Mungkin lebih tepat lagi kalau diberi contoh Bu untuk yang bentuk kedua tadi yang merupakan bentuk awalan, supaya anak-anak lebih jelas lagi. Contoh dalam bentuk kalimat ya. Iya, betul. Iya. Contoh dalam bentuk kalimat misalnya adik dicubit oleh temannya. Nah, kata dicubit itu adalah awalan dan harus diserangkaikan. Tidak boleh dipisah ya anak-anak ya. Iya, betul. Berarti ini perlu ketelitian untuk anak-anak kalau misalnya membaca sebuah soal itu tempat menyatakan arah tempat atau dirangkai, Pak ya. Betul. Iya. Ya, bisa kita lanjut ya ke kaidah kebahasaan berikutnya adalah konjungsi atau yang disebut dengan kata penghubung. Ya, konjungsi ini ada yang menggunakan konjungsi urutan waktu. Biasanya dalam bentuk contoh menggunakan kata lalu, kemudian ya, setelah itu, selanjutnya. Nah, itu contoh konjungsi yang digunakan pada urutan waktu. Kemudian ada lagi konjungsi yang menyatakan penyebaban atau konjungsi sebab. Ini ditandai dengan kata sebab, karena, dan akibat. Nah, itu mungkin di dalam teks cerita inspiratif penulis menggunakan beberapa konjungsi itu. Jadi ada konjungsi urutan waktu dan ada juga konjungsi sebab. Mungkin Bu Ayu bisa menambahkan. Betul. Konjungsi ini sepertinya yang akan banyak dijumpai di naskah-naskah atau di teks-teks inspiratif ya, atau di cerpen juga ya. Bahkan di fabel dan cerita fantasi juga banyak sekali kita menjumpai konjungsi seperti ini. Karena mungkin kalau kita kaitkan Penyebaban. dengan struktur tadi juga, kalau berkaitan dengan struktur tentu ada kronologis. Betul. Ya. Iya, betul sekali. Makanya dengan adanya kronologis itu sudah menandakan bahwa harus ada konjungsi Penyebaban. Iya. Iya. Oke. Ini masih ada 2 lagi Pak. Oke, Mudah-mudahan siap. waktunya sempat. Oke, insya Allah Ini sempat. ya, yang berikutnya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga, tunggal atau jamak. Nah, Nah, apa ini? seperti apa itu Ya, ya? mungkin anak-anak kan sudah tahu apa itu kata ganti atau yang biasa disebut dengan pronomina ya. Pronomina. Ya, jadi kata ganti itu kan ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan ada kata ganti orang ketiga. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa kata ganti orang pertama itu ada pertama tunggal, misalnya menggunakan kata aku atau saya, ya. Sedangkan Daku. yang daku. Kemudian yang jamaknya adalah kami, ya, kita, itu adalah kata ganti orang pertama jamak. Kemudian yang kata ganti orang kedua itu engkau, kamu, anda, ya, yang tunggalnya. Sedangkan yang jamaknya kamu sekalian, anda sekalian. Iya. Nah, itu. Kemudian yang orang ketiga tunggal ini menggunakan kata ia, dia. Nah, ini di dalam sebuah teks cerita inspiratif digunakan ya. Jadi menceritakan tentang pengalaman hidup orang lain yang mampu menginspirasi para pembaca. Jadi menggunakan kata ganti orang ketiga, baik itu tunggal maupun jamak. Jadi kalau tunggalnya orang ketiga itu ia, dia, ya, atau beliau,
atau bisa menggunakan nama orang ya Bu Iya ya. betul, menyebutkan nama-nama Iya, nama tokohnya orangnya atau nama misalnya, tokoh. ya. Iya. Satu lagi yaitu kaidah kebahasaan yang terakhir menggunakan kalimat langsung. Nah, mungkin anak-anak tahu ya, apa penanda sebuah kalimat itu dikatakan sebagai kalimat langsung? Betul. Betul. Apa? Apa aja tuh Bu? Ya. Iya, ada tanda petiknya Pak Ubay. Iya. Seperti Ini- drama ya. Iya betul, bentuk percakapan. Jadi apa yang diapit oleh tanda petik itu, itulah percakapannya biasanya yang diapit oleh tanda petik. Iya. Nah, Iya, berupa kalimat langsungnya. iya. Iya. Artinya kalau itu ada kalimat langsung berarti cerita inspiratif ini tidak bisa dikatakan itu apa sebuah teks yang bersifat apa itu yang seperti LHO itu. Ilmiah. Iya, ilmiah. Apakah Tidak, ya, tidak bisa. Iya, dari segi bahasanya juga Iya. berbeda. iya berbeda. Dari segi strukturnya juga berbeda. Berbeda. Dan yang harus digarisbawahi ya, kenapa kita mengenalkan unsur kebahasaan, nanti tujuannya ketika anak menulis. Nah, ini yang harus betul-betul disiplin, harus betul-betul ditaati kaidah-kaidah penulisan ini. Bagaimana cara menuliskan tadi kata depan, kemudian bagaimana penggunaan konjungsinya, Iya, betul. tepat atau tidak tepat ini konjungsi yang saya gunakan, itu akan mempengaruhi kualitas cerita. Kemudian lagi juga penggunaan kata ganti tadi. Oke. Jadi itu harus diperhatikan betul-betul Pak Ubay. Karena nanti kalau sebuah tulisan ya seperti pengalaman-pengalaman saya yang sudah-sudah, sebagus apapun sebuah cerita atau tulisan yang kita buat, tapi kalau tata kebahasaannya atau kaidah penulisannya banyak yang salah, itu akan berpengaruh terhadap kualitas tulisan kita. Oke. Kalau dia tidak bisa dikatakan sebuah tulisan ilmiah, tapi teks cerita inspiratif juga tidak bisa dikatakan cerita fiksi, Bu. Ya, bagaimana nih pendapat Ibu Ayu atau pendapat Ibu Istri? Ya, apa saya dulu Bu? Oke. Baik, tidak bisa dikatakan teks cerita inspiratif tidak bisa dikategorikan sebagai cerita ilmiah. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan. Oke, bahasa yang digunakan. Oke, Dari segi bahasanya, Bu, iya, ya. betul. Bahasanya ragam pergaulan, ragam santai. Tapi kalau dari segi penggunaan ejaannya tetap harus ejaan baku. Tadi contoh penulisan huruf kapital, ya nama-nama orang. Nah, itu kan sudah jelas, Itu Bu, sudah ya, Walaupun iya. teks cerita, teks apa aja itu harus kalau masalah tata bahasa itu. Betul. Nah, tidak bisa digolongkan sebagai teks ilmiah karena penggunaan bahasanya atau ragam bahasanya. Kemudian juga bukan cerita fiksi. Hayalan. Karena apa? Karena isinya memuat cerita faktual tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar dialami oleh tokoh. Itu tadi kategorinya. Oke, menarik sekali ya. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Istri. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Ayu tadi. Oke, sebenarnya banyak yang ingin kita unggah, yang kita akan sampaikan, yang akan kita paparkan. Namun waktu juga, Bu, ya, yang Iya. memisahkan, yang membatasi kegiatan kita pada hari ini, karena tidak terasa penjelasan guru-guru hebat ya, narasumber hari ini sudah 1 jam berlalu Oh kayaknya. betul. Udah pukul berapa nih? Sudah pukul 12. 12 lewat bahkan. Oh, kelewatan ya. Oke, baik, kita simpulkan bersama tadi dari teks inspiratif, kebahasannya menggunakan kata kerja tindakan yang pertama. Betul. Yang kedua menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan oleh tokohnya, Atau dirasakan yang para dirasakan, tokohnya. ya, betul. Kemudian menggunakan kata Kata yang sifat. menggambarkan atau kata sifat. Iya. Yang berikutnya adalah Kata depan. kata depan, Atau konjungsi. konjungsi temporal. Iya. Kalau tidak Betul. salah. Kayak yang berikutnya menggunakan kata penghubung penyebaban. Ya, Bukan begitu tadi? betul. Iya. Oke, Atau ya. sebab akibat ya. Sebab akibat, kemudian ada Ada kata ganti orang ketiga. Betul. Baik Yang tunggal benar- maupun jamak Yang Ya. terakhir adalah menggunakan kalimat langsung. yang ditandai dengan kaidah tanda petik ya, Iya. koma dan lain sebagainya. Kalimat percakapan. Iya. Betul.
Oke, masih semangat anak-anak. Ini mungkin karena memang kita waktu juga yang membatasi perjumpaan lewat udara di hari ini, pembelajaran daring program Badatang. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di acara yang sama di bahasa Indonesia tentunya, dan kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, kemudian mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Pak Mas Lani yang membidani masalah program kegiatan ini. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Pak Dr. Randus Iriansah, Kepala OPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar. Kemudian lagi ada Pak Rahmat Sapitri SPD, Kepala OPTD SMP Negeri 6 Plehari. Pak Adang Heri Nugroho, Kepala OPTD SMP Negeri 3 Jorong, dan Pak Ropik Aksan SPDI, Kepala MTSN 2 Tanah Laut. Oke, masih semangat walaupun masa pandemi ini tidak menyurutkan kita, karena sekali lagi pemerintah Kabupaten Tanah Laut selalu mendukung kegiatan acara dan kegiatan pembelajaran ini, dan tentunya sekolah dan guru-guru kita semua selalu ada jalan, selalu ada motivasi, selalu ada terobosan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran walaupun jarak jauh. Betul begitu, Bu? Ya. Insya Allah, betul. Oke, dari kami. Ya, saya Siti Rahayu dari UPTD SMP Negeri 6 Plehari mengucapkan terima kasih. Saya Istri Sakti Andayani dari MTSN 2 Tanah Laut mengucapkan terima kasih. Saya Ubedillah SPD dari UPTD SMP Negeri 3 Jorong. Kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pembicaraan kita pada pagi siang hari ini ya, dan yang namanya bahasa Indonesia ini bahasa keseharian sebenarnya ya. Namun ada trik-triknya dan kalau dan lebih diulas lagi, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Baik, teman-teman FM, demikian program Badatang belajar dari Radio Tuntung Pandang pagi hari ini hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Radio Tuntung Pandang FM. Dan juga yang belum sempat menyimak acara kami di program Badatang ini bisa Anda nanti saksikan di channel YouTube Radio Tuntung Pandang. Nah, jadi bisa melihat di sana ya yang belum sempat bisa menyimak pada acara hari ini. Baik, rekan setia Tuntung Pandang FM, tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang bersembahkan, baik berupa informasi, pendidikan dan juga hiburan. Jadi tetap channel Anda dimantapkan di 102,3 MHz Tuntung Pandang FM, berani berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi.